Kisah Perang Aceh. Pertarungan di Masjid Kutaraja. Pada tanggal 6 April 1873, pasukan pendarat melakukan pengintaian ke wilayah Aceh. 2 hari kemudian barulah pasukan Belanda turun ke pantai Aceh, menjejakkan kaki mereka pertama kali di bumi Aceh untuk memulai satu perang yang tak pernah mereka alami sebelumnya. Belanda mendarat di pantai Aceh dengan membawa rombongan besar. Mereka mengirimkan 3.000 orang, sekitar 1.000 orang tamtama dan bintara Eropa, dan 118 orang perwira. Pasukan tersebut terdiri dari 4 batalion, yaitu batalion ke-3, batalion ke-9, ke-12, dan 1 batalion Madura. Pasukan ini sebagian telah memakai senapan laras panjang merek Beaumont modern yang mesiunya diisi dari belakang dan memakai bayonet yang terpasang hingga menjadi sangat panjang. Namun tidak semua batalion yang telah berlatih dan dipersenjatai dengan senapan Beaumont. Batalion ke-12 memang telah memiliki namun berlatih memakainya. Namun batalion ke-9 baru memperoleh senapan tersebut tak lama sebelum masuk kapal. Batalion ke-3 bahkan masih memakai senapan dengan mesiu yang diisi dari depan. Demikianlah keadaan pasukan Belanda tersebut. Rombongan pasukan bersenjata ini belum termasuk 1.000 orang kerja paksa. Mereka adalah para narapidana yang bertugas sebagai tukang pikul. Selain itu, dalam ekspedisi ini juga termasuk 220 orang perempuan Indonesia sebagai tenaga kerja dapur dan sekaligus dilacurkan sebagai penguas Serdadu, Jawa, dan Ambon. Semua rombongan besar ini diangkut oleh satu kapal perang angkatan laut Belanda, yaitu Citadel van Antwerpen, yang berangkat sejak 7 Maret 1873 dari Betawi melalui Singapura dan Pulau Pinang dan tiba di Aceh. Pada 22 Maret 1873, kapal perang inilah yang mengangkut F.N. Nieuwenhuizen sebagai komisaris pemerintah Belanda untuk Aceh. Bukan hanya kapal perang Citadel van Antwerpen saja yang berangkat ke Aceh. Bersamanya turut serta kapal perang angkatan lautnya, 5 buah kapal Barkas, 8 buah kapal Peronda, sebuah kapal Netherlands, sebuah kapal komando, 6 buah kapal pengangkut milik Netherlands Indische Stormvaart milik perusahaan Inggris, dan 5 buah kapal layar. Saat itu dikondisikan kapal dalam usia yang sudah tua. Ketel uap minyak bocor, begitu pula dengan kapal layarnya berusia tua pula. Ekspedisi Aceh ini dipimpin oleh Johann Hermann Rudolf Kohler sebagai panglima militer tertinggi. Untuk ekspedisi ini, karir militernya sejak usia 14 tahun lah sempat berperang pada masa pemberontakan Belgia, kemudian pangkatnya merambat menjadi kolonel. Sebelum bergabung di ekspedisi ini, ia telah menjadi komandan teritorial Sumatera Barat. Untuk perang Aceh ini, pangkatnya dinaikkan menjadi mayor. Jenderal Kohler tidak sendirian, ia ditemani Kolonel A.C. Van Daylen sebagai wakilnya. Van Daylen juga bertindak sebagai komandan barisan infanteri. Johann Hermann Rudolf Kohler telah lama diminta Gubernur Jenderal Hindia Belanda James Loudon untuk mengumpulkan keterangan militer tentang Aceh. Kohler telah memperhitungkan pasukan yang ia butuhkan untuk ekspedisi ini. Bahkan ia telah membuat rencana yang tampak sederhana. Ia akan
mendirikan sebuah pangkalan di muara sungai Aceh. Dari situlah ia akan maju menuju dalam. Dalam adalah sebutan orang Aceh untuk tempat kediaman sultan yang sekaligus menjadi ibu kota atau pusat pemerintahan. Pejabat Belanda menyebutnya keraton. Rencananya bila dalam telah direbut, maka tuntaskan pekerjaan utama mereka, sebab asumsinya begitu mereka merebut pusat pemerintahannya maka Aceh pasti akan menyerah. Demikianlah rencana Kohler, tampak sederhana, namun kenyataannya di lapangan tak sesederhana bayangannya. Kohler harus bergegas. Angin musat barat yang bertiup di Sumatera Utara biasanya akan membawa hujan badai besar pada akhir bulan April. Kondisi pantai Aceh pun bukanlah kondisi yang mudah. Pantai Aceh adalah pantai berawar-rawa dengan pepohonan tinggi menjulang. Hal ini menyulitkan tentang Belanda melakukan pengamatan visual yang jauh. Berdasarkan kesulitan itu, tentara Belanda akhirnya masuk ke Aceh hanya mengandalkan buku saku ekspedisi Aceh yang diberikan kepada perwira kecelakaannya. Buku ini tidak akurat. Buku itu menyebutkan bahwa keraton adalah sebuah tempat yang luas dan besar, terdiri dari berbagai kampung dan dihuni sekitar 6.000 jiwa. Kenyataannya keraton itu dalam hanya dihuni beberapa ratus orang dan bangunannya terletak lebih jauh dari yang disebutkan buku saku tersebut. Beberapa mata-mata yang ikut dalam ekspedisi tersebut, termasuk Muhammad Arifin, si pengkhianat, tak banyak membantu pasukan Belanda. Tidak mengherankan hal ini berdampak fatal pada pasukan Belanda. Ada dua benteng yang harus dihadapi Belanda di pesisir. Pertama, benteng kota Pantai Cermin dan kota Megat. Pada 5 April 1873 pagi, kapal Belanda mulai menurunkan sahu. Pasukan pengintai Belanda mulai berdarat sejauh 400 meter menuju benteng Pantai Cermin. Serangan bombardir dari kapal Citadel Van Antwerpen dan kapal perang lainnya mengiring pendaratan tersebut. Perlawanan dari pejuang Aceh dimulai. Pasukan pengintai Belanda sempat merangsek memasuki Pantai Cermin yang telah dikosongkan oleh pejuang Aceh. Pasukan pengintai kemudian maju sampai lembah datar. Gerakan mereka dihadang oleh pasukan Aceh. Pasukan pengintai ini kemudian mundur sampai ke pantai dan menaiki kembali sekoci mereka. Pihak Belanda mulai melakukan pendaratan kembali pada tanggal 8 April 1873 antara pukul 7:30 pagi di sebelah selatan Pantai Cermin. Pendaratan ini mendapatkan perlawanan dari pejuang Aceh. Mitraliur diposisikan untuk menggempurkan pasukan Aceh. George Lodewijk Kepler menyebutkan perlawanan itu sehari kemudian. Benteng kota Megat ini akhirnya dikuasai oleh Belanda pada tanggal 9 April 1873. Benteng setinggi 3 meter ini ditinggalkan pejuang Aceh. Menurut Musaid, taktik pejuang Aceh cukup meyakinkan. Mereka bertahan seperlunya saja, tidak menumpahkan seluruh kekuatan ketika musuh datang. Mereka hadapi seperlunya jika musuh sudah mendekati dan jumlahnya terlalu banyak. Mereka segera mundur dan dari tempatnya mereka menyerang musuh tanpa memberi kesempatan bahkan untuk sekedar mengupas pisang untuk makan. Sehari kemudian, 10 April 1873, pasukan Belanda mulai bergerak hendak mencapai tujuan yang mereka rencanakan, Istana Kesultanan Aceh. Sepanjang jalan mereka tak mengalami gangguan kecuali sabotase yang dilakukan pejuang Aceh. Seperti
kerusakan jembatan. Melalui hal ini pun Belanda sudah terlambat. Mereka memperbaiki jembatan hingga berjam-jam lamanya. Jelang tengah malam barulah mereka menemukan sebuah benteng yang awalnya diduga sebagai keraton. Ternyata bangunan yang disebut sebuah masjid saat ini dikenal sebagai Masjid Baitur Rahman. Lokasinya hanya 2 km dari pantai, namun pasukan Belanda menempuh waktu begitu lama karena sabotase pasukan Aceh. Hasil gambar untuk keterangan pasukan Belanda berencana maju, tak disangka pasukan Aceh dipertahankan mati-matian. Masjid ini seakan-akan Sultan Aceh di dalamnya. La ilaha illallah. Bergema saat peperangan. Masjid itu ditembaki dan kemudian diserbu dengan peluru api hingga terbakar. Terbakarnya dinding masjid membuat pasukan Aceh mundur. Pasukan Belanda bersorak-sorak sambil memasuki masjid. Di dalam tak ada satupun pejuang Aceh. Pasukan Belanda bersorak-sorai. Sorak-sorai ini tak lama segera bertukar menjadi disingan peluru. Pasukan Aceh menghujani mereka dengan tembakan. Nampaknya pengosongan masjid menjadi taktik pasukan Aceh untuk menjebak Kohler dan pasukannya untuk menghadapi kondisi Belanda dalam keadaan terjepit. Akhirnya Kohler memerintahkan pasukan untuk mundur. Hari itu juga menurutnya pasukannya terlalu letih untuk mempertahankan tempat itu. Pasukan Aceh bersorak atas mundurnya Belanda. Pasukan Aceh bertempur dalam kumpulan yang terpisah-pisah dan ada juga yang berkumpul dalam jumlah besar yang dipimpin oleh Ule Balang. Salah seorang pemimpin pasukan Aceh adalah Teimum Leubata. Bagi Belanda pakai pasukan Aceh terdengar menyeramkan, terutama pada malam hari. Pada 12 April, Kohler mengirimkan surat pada Niwan Hujen yang menunggu di kapal Citadel Van Antwerpen. Menurut Kohler, pada hari itu mereka mengirimkan pasukan pengintai, namun hasilnya merugikan. 6 orang tewas dan 60 orang luka-luka diserang pasukan Aceh. Meski demikian, Kohler tetap bertekad maju dalam kecuali dengan merebut masjid. Dalam surat itu terbersih kegelisahan Kohler. Menurutnya, besok atau maksudnya tanggal 13 April akan dilancarkan penyerbuan untuk menguasai masjid kembali. Kami atau Belanda dewasa ini dikelilingi oleh musuh atau Aceh yang terus-menerus menghantam sehingga kami atau Belanda harus mengatasinya, tapi sekaligus menerbitkan suasana gelisah di kalangan pasukan. Hujan lebat menghalangi rencana penyerbuan pada 13 April, maka pada 14 April 1873 serangan kembali dilakukan. Sejak pukul 5:30 pagi pasukan sudah mulai berangkat. Pukul 7 pagi mereka berhasil memasuki masjid di tengah perlawanan pasukan Aceh. Pukul 8 pagi, Kohler sudah berada di dekat masjid bersama kepala stafnya. Ketika ia sedang memantau kondisi pasukannya lewat teropong, tiba-tiba peluru pejuang Aceh menembus dadanya. Kabar ini segera disampaikan kepada Kolonel Van Dalen yang berada di bivak atau pantai. Secara garis komando, maka kepemimpinannya diambil alih olehnya. Hari itu juga Kawas segera dikirimkan oleh Komisaris Huzen kepada Gubernur Jenderal Laudon di Bogor. Jenderal Kohler pagi ini tewas. Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tanggal 1873 hingga 1904. Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904, tapi perlawanan rakyat Aceh dengan perang gerilya terus berlanjut.